Ratu penguasa Pantura bikin orang Arab gemetar dan Tiongkok terkagum-kagum. Awal abad 7 menandai bangkitnya dinasti Tang yang dipimpin Kaisar Taizong, pembawa kegemilangan Tiongkok kuno. Pada kaisar inilah Jawa mengirim utusan demi terjalinnya perdagangan bilateral. Jawa sendiri tidak punya catatan tentang kerajaannya pada abad 7. Namun para juru tulis Kaisar Taizong memberitahu adanya penguasa hebat di Jawa yang dipuji setinggi langit. Dialah Maharani Sima. Ketegasan Ratu Sima dalam catatan Tiongkok. Ketegasan Ratu Sima dalam catatan Tiongkok. Ratu Sima adalah ratu yang memimpin kerajaan Kalingga. Ia mulai bertahta pada 674 Masehi. Ratu Sima dikenal dengan hukumnya yang tegas, lancip ke atas dan lancip ke bawah. Dia tak akan segan-segan menegakkan hukumnya, walaupun dengan keluarga sendiri. Ada satu kisah yang terekam dalam catatan Tiongkok tahun 618-1907. Negeri Tajir penghasil emas. Kalingga adalah kerajaan monarki ketiga Nusantara setelah Kutai dan Tarumanegara, di mana kerajaan ini dipuji kaya oleh dinasti Tang. Komoditasnya emas, perak, tempurung penyu, cula, dan gading. Bangunannya terbuat dari kayu beratap lumbia. Kerajaan Kalingga dikenal dengan wanitanya yang sangat pandai meracik herbal. Konon katanya, jika berani mempermainkan wanita Kalingga, maka jasad orang tersebut akan mati, namun tidak dalam keadaan membusuk. Kekeliruan nama kerajaan Kalingga. Sebelum abad ke-7, kata Heling, Holing, atau Haling diberikan oleh bangsa Tiongkok untuk mengidentifikasi bangsawan India. Mungkin karena corak pakaian dan warna kulit yang hampir sama, sehingga utusan Tiongkok salah untuk mengidentifikasi dengan mengira imigran India. Sedangkan pada abad ke-7, Kalingga lebih terkenal dengan sebutan Javo atau Japo, yang kemudian akrab kita kenal dengan sebutan Jawa. Jika kita memaksakan nama kerajaan ini dengan Kalingga, maka sangat tidak kesinambungan, karena kata Kalingga diambil untuk mengidentifikasi orang India pada masa itu. Secara garis besar, kerajaan Kalingga tak memiliki nama yang jelas. Kerajaan setengah abad. Kerajaan Kalingga tercatat membentang sampai 400 tahun, namun tak meninggalkan satupun prasasti seperti candi. Padahal pada abad 7 sampai 9 Masehi, Jawa lagi rajin-rajinnya membangun prasasti dan candi. Namun jika mengacu pada keterangan Groeneveld tentang kekeliruan bangsa Tiongkok mengidentifikasi Jawa sebagai Kaling, jangan-jangan Kaling yang dimaksud adalah seluruh kerajaan yang berada di Pulau Jawa. Contoh, Kerajaan Kaling 435 Masehi adalah Kerajaan Punawarman. Kaling pada abad ke-7 adalah Kalingga, dan pada abad 766 sampai 873 adalah Medang. Pokoknya semua kerajaan pada saat itu disebut Kaling deh. Peninggalan Suprit namun prestasi yang luar biasa. Kerajaan Ratu Sima terkenal dengan mandalanya yang luas, di mana memiliki mandala terluas di Nusantara dan Asia Tenggara. Dikelilingi dengan 28 negara kecil yang mengakui kekuasaannya. Dan semestinya gelar Sima bukanlah hanya ratu biasa, melainkan Maharani Sima. Ratu Sima dan kejelasannya. Satu-satunya catatan Maharani Sima adalah dari catatan dinasti Tang yang disimpan di Tiongkok. Karena kosongnya sumber lokal, akhirnya memori Maharani Sima pun lenyap berabad-abad. Namun nama Maharani Sima mulai terkenal dari buku catatan sejarawan bernama W.V. Groeneveld 1841 sampai 1915. Sejak tahun 1880 menerbitkan buku catatan Tiongkok tentang kerajaan Nusantara yang menjadi rujukan sastrawan modern hingga sekarang. Wilayah kekuasaan Ratu Sima. Wilayah kerajaan Ratu Sima tidak memiliki kejelasan dan bukti primer yang kuat. Namun teman-teman masih ingat dengan 28 negara yang sempat tersinggung? Intinya Ratu Sima tak dapat dikaitkan dengan satu kota saja,
karena wilayah kekuasaannya yang luas. Fakta menarik Ratu Sima. Ratu Sima bukanlah menjadi ratu karena faktor keturunan, melainkan karena terpilihnya oleh rakyat dan menjadi demokrasi pertama di Nusantara yang tercatat di sejarah mengalahkan Amerika Serikat. Di mana Ratu Sima adalah bukti demokrasi, maka dari itu Ratu Sima selalu berusaha berbaur oleh rakyat dan sangat tegas dengan hukumnya. Adapun sumber mengenai Ratu Sima versi Wangsakerta yang tersebar di internet luas adalah berita hoaks. Hidup dan kekuasaan memang singkat, namun jika mewariskan kebaikan maka akan selalu harum abadi selamanya. Sima adalah gaung keadilan dari utara Jawa. Kerajaan Bali Utara yang berdiri di pertengahan abad 7. Kerajaan ini adalah Kerajaan Buleleng, suatu kerajaan di Bali Utara di mana jatuh di tangan Belanda pada tahun 1849. Prestasi pesat Kerajaan Buleleng tercatat dalam sejarah di daerah inilah I Gusti Anglurah Panji Sakti berhasil menyatukan wilayah Bali Utara dan menjadi Raja Kerajaan Buleleng pada tahun 1660 Masehi dan memperkuat kerajaannya sampai ke wilayah Belambangan, Jawa Barat. Fakta menarik Raja Kerajaan Buleleng. I Gusti Anglurah Panji Sakti memiliki keistimewaan berupa kekuatan supranatural. I Gusti Panji Sakti merupakan putra dari seorang selir bernama Siluh Pesek Goblek, berasal dari desa Panji wilayah Den Bukit. Lah kok bisa, ada apa dengan peninggalan Kerajaan Buleleng? Kerajaan Buleleng memiliki prestasi yang luar biasa, maka tentunya peninggalannya pun tak bisa kita ragukan. Namun hal menarik dari kerajaan ini adalah peninggalannya yang bercorak Islam, seperti Masjid Safinatus Salam, Masjid Agung Jami, Al-Quran tulisan tangan Gusti Ketut Jelantik Celagi, makam Syekh Abdul Qadir Muhammad. Usut punya usut, Syekh Abdul Qadir Muhammad lah yang menyebarkan agama Islam di Bali dan mengajarkan keislaman di sana. Maka jangan salah, peninggalan Kerajaan Buleleng bercorak Hindu ini memiliki banyak peninggalan berbau Islam. Komoditas perdagangan di Bali Utara. Kerajaan dengan komoditas perdagangan di Bali Utara. Kehidupan Kerajaan Buleleng bergantung dari pertanian dan perdagangan seperti kapas, beras dan asam kemiri, serta bawang. Tentunya Kerajaan Buleleng. Setelah hampir berkuasa selama 2 abad dan mengalahkan eksistensi Kerajaan Majapahit, akhirnya Buleleng runtuh pada abad ke-19 Masehi. Runtuhnya Kerajaan Buleleng adalah serangan dari Belanda pada 16 September 1868. Pertempuran di Banda Corot, Desa Cempaka tak dapat dielakkan. Pada masa itu Belanda dipimpin oleh Louis Stegman dan Letnan Enggis, sedangkan pihak kerajaan dipimpin oleh Ketut Jelantik dan Patihnya Liarta. Namun beliau menyerah setelah benteng Jagaraga diruntuhkan oleh pihak Belanda.